Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 9 instansi dari SMK Negeri 3 Surabaya. Perkenalkan, saya Nanda Eka Puspanitias, calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya, unit kerja SMK Negeri 3 Surabaya. Bersama rekan saya Kurit Aditya Krisna, juga dari instansi SMK Negeri 3 Surabaya, sedang berkunjung di SMK Negeri 2 Buturan Sidoarjo dalam rangka untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, kami berkunjung di SMK Negeri 2 Buturan akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Buturan, Ibu Maria Ernawati. Dan selaku di dalam SMK Negeri Buturan kita pilih sebagai demonstrasi kontekstual di wawancara modul 3.1 ini, kita karena memilihnya adalah yang pertama bahwasanya juara nasional kepala dedikatif inovatif inspirasi 2020, juara nasional agen penguatan karakter 2021, juara nasional pemakalah terbaik profil pelajar Pancasila, dan the most favorite vocational school of the year 2022 dan dan penulis terbaik Jawa Timur tahun 2023, BPSDM Awards Diklat Internasional tahun 2023, juara GTK Inovatif Kepala SMK Jawa Timur tahun 2023, inovasi terbaik dan terbanyak kepala SMK atau SMA se-Jawa Timur tahun 2023, dan juara 1 e-reporting Dharma Maditya Persatuan tahun 2022. Semoga memberikan satu manfaat bagi semuanya untuk kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nanda Eka Puspanitias, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya, unit kerja SMK Negeri 3 Surabaya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemanin oleh rekan saya. Nama saya Kurit Aditya Krisna, juga dari calon guru penggerak Angkatan 9 instansinya SMK Negeri 3 Surabaya. Saat ini kami mengunjungi di SMK Negeri 2 Buturan yang bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2, Ibu Maria, pada kegiatan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Kali ini kami akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Maria? Baik, senang sekali nih. Nampaknya seperti ada apa tadi tanda-tanda kalau mau ada tamu dari Kota Surabaya. Alhamdulillah. Dengan Ibu Nanda dan Pak Gurit. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Maria, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu terkait pengambilan keputusan. Saat ini ada siswa yang sedang berada di kelas 12, kemudian dia itu bingung gimana sih bisa membagi waktunya dengan baik gitu loh. Di sisi lain dia harus bekerja, tapi di sisi lain dia juga harus sekolah. Sedangkan dia saat ini sudah duduk di kelas 12. Menurut Bu Maria, bagaimana caranya jenengan selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah itu termasuk dilema etika atau bagaimana, Bu? Ya, utamanya kelas 12 ya. Nah, kebetulan kita sama-sama sekolah vokasi ya, sekolah vokasi. Ya, tentunya para siswa peserta didik kelas 12 harus punya tujuan menentukan. Nah, kalau di kami itu membuat our best dream box. Jadi atau bisa juga our best dream board, bisa berupa papan mimpi kita terbaik, bisa mungkin kotak mimpi, atau bisa berupa diary, buku diary, sehingga nanti dia sudah merencanakan ketika kelas 12 itu. Dan juga bursa kerja kami, BKK kami sudah menelusuri, jadi sudah didata, misalnya kelas ini, siswa ini, di situ ada melanjutkan kuliah atau bekerja atau berwirausaha. Kemudian
Setelah kita mendapatkan data itu, nah kalau kami sekarang saya tambah D, Mbak. Jadi kalau tidak hanya BMW tapi D itu double. B-nya itu kan bekerja, W-nya M-nya melanjutkan, kemudian W-nya wirausaha, D-nya itu double. Karena apa? Selain misalnya dia melatih mandiri, dan dia bisa untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah, bisa juga kuliah sambil berwirausaha. Nah, karena begini Mbak, Ibu Nanda, sekarang ini kalau misalnya anak-anak kita yang lulusan SMK itu hanya bekerja, misalnya di bagian produksi. Kemudian dia tentunya kan pengen menambah karirnya menjadi supervisi atau ke jenjang yang lebih lanjut, tentunya kan strata pendidikannya kan ini diperlukan. Jadi ya alhamdulillah kalau SMK Negeri 2 Buduran ini masuk 1000 top nasional. Karena dari jalur UTBK itu juga banyak, alhamdulillah ini lolos jadi masuk top 1000, sehingga meskipun SMK kita mencoba untuk mensupport siswa untuk tetap bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Nah, di awal itu ada seleksi SNBP pertama ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian ada SNBP. BP tadi yang pertama prestasi, kemudian berdasarkan tes yang kedua. Nah, oleh karena itu ketika memberikan materi kan ada jam BK juga ya, ada pembekalan di kelas, sehingga awalnya itu juga kita ada penelusuran minatnya apa tadi. Dia kita ada tes kelas 12 juga, kita kelas 10 juga ada tes. Misalnya kita kerjasama dengan LKP atau perguruan tinggi yang mengetes kemampuan siswa, placement test juga, bahwa ini cocoknya nanti bekerja di apa, misalnya di administrasi atau sebagai manajer atau sebagai marketing, kan di situ nanti diarahkan, sehingga masuk perguruan tinggi pun kita ada grup perguruan tinggi, kemudian di situ dibimbing oleh yang menangani Pak Miftah, ada timnya, sehingga ini cocoknya kamu masuk di sini. Jadi ada pembimbing yang nanti mengarahkan untuk kelas 12. Jadi alhamdulillah kemarin itu ada sekitar 105 yang diterima di PTN. Nah, kemudian juga ada juga yang keluar negeri. Kita tidak hanya dalam negeri tapi juga kerjasama luar negeri. Dream itu tadi ya Bu ya? Ya, jadi ini ke kelas ini pun sekarang untuk tahun 2024 juga sebagai inovasi untuk diadakan ya, pasti ini bulan Rajab ini antara lain ada lomba. Itu per kelas nanti di kelasnya masing-masing, sehingga paling tidak mereka menulis dalam bentuk, bisa dalam bentuk pohon, bisa nanti di figura, bisa berbagai macam, dan itu dilombakan, sehingga ada spot untuk tidak hanya sekedar menulis tapi juga indah ya, untuk indah, kreativitas, inovasi, sehingga misalnya nanti saya ingin jadi apa, sama dengan nanti ketika ditulis di data yang diminta oleh bursa kerja khusus itu ya. Kemudian setelah itu ketika mereka sudah mantap dengan pilihannya, tentunya kita kan juga ada teaching factory, sehingga ketika cenderung mereka milih berwirausaha. Jadi sehingga oleh sekarang dipersiapkan untuk meningkatkan prestasinya itu di bidang sesuai dengan apa nanti yang dipilih sebagai wirausahanya itu. Kemudian kalau kuliah misalnya di UPN memilih jurusan apa, sehingga mulai sekarang juga harus menekuni supaya nanti cocok dengan pengembangan kompetensi yang dipelajari di SMK itu ya, alhamdulillah. Memang sehingga sudah dipetakan dari awal ya, dipetakan dari awal, sehingga perlu memang anak-anak kita itu dimotivasi, dibimbing. Nah, kemudian untuk mengatasi hal-hal yang terutama memang etika ya, selain skor, etika, attitude siswa itu sangat dibutuhkan. Yang pertama
di sini ada penegak disiplin ya, penegak disiplin kita bentuk mulai pagi, dia sudah mulai Dari jaga siswa siswa juga ada pembimbingnya, ada SK-nya juga. Selain SK penegak disiplin, ada juga SK untuk pencegah bullying, anti kekerasan, TPPK, dan alhamdulillah juga sudah masuk Dapodik, sudah hijau, jadi sudah insya Allah sudah aman. Nah, bahkan di raport pendidikan itu juga sudah ada juga di situ bahwa karakternya bagaimana, kemudian untuk numerasinya, itu kan semua ada literasi kan adalah. Kebetulan kita kan membuat buku itu, jadi literasinya ini sudah bagus. Kita membuat buku terkait profil pelajar Pancasila. Jadi kalau visi kami itu untuk supaya generasi itu lulus nanti unggul, mumpuni, berkarakter. Nah, itu ada 6 kan Mbak ya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri itu. Sehingga mudah-mudahan kita semua panjenengan sebagai guru penggerak ini nanti kan bisa selalu bergerak mendorong. Ya, terima kasih atas informasinya Bu Maria. Pertanyaan yang kedua adalah, bila mana nanti kelas 12 ada satu industri yang mengambil sebagai job seeker-nya dia, artinya dia langsung bekerja. Keputusan apa nih sebagai kepala sekolah yang diambil bila mana belum lulus anaknya sudah masuk ke dalam bekerja seperti itu? Oh ya, kita kan juga ada kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Awalnya kita observasi juga, kemudian kita berkunjung, pihak perusahaan juga berkunjung ke sini, kita cocok, ada MOU. Kemudian anak kami misalnya di FUB Varia Usaha Beton. Nah, anak-anak yang magang di sana itu alhamdulillah kita mendapat predikat juara 1 untuk siswa kita yang magang di VUB itu. Karena ketika etika attitude bekerja itu kan juga dinilai. Akhirnya banyak siswa kami langsung diterima. Kemudian kita juga ada kelas Alfamart. Kelas Alfamart di mana ada tes rekrutmen, akhirnya mereka praktek, kita kan ada teaching factory di business center. Jadi ketika sudah lulus langsung bisa diterima di Alfamart bagi mereka yang bekerja sesuai dengan jurusannya. Tadi kan jurusan ada bisnis digital, mereka langsung bekerja di sana. Kemudian yang misalnya di kafe ada alumni-alumni yang sudah punya usaha, kita hadirkan, ada alumni berprestasi, alumni mengajar, bahkan ada juga yang kuliah S3 di Jepang, itu kita bisa mengadakan online, bisa online, kemudian memberikan support, bagaimana tip-tipnya supaya sukses, seperti itu. Jadi banyak langkah yang kita jalani, seperti itu. Kita juga mengundang guru tamu yang baru saja 2 minggu dari Australia, kemudian 2 tahun yang lalu itu dari Korea, kemudian insya Allah ini kita juga kelas 12 ini kita pilih, kita seleksi, nanti 4 bulan juga di BOE Malang yang berminat, yang disepot oleh orang tua. SMK 3 juga mungkin sama ya, kemarin juga hadir sama Bu Ika itu. Nah setelah itu nanti yang bagus bahasa Inggrisnya dan TI-nya, IT-nya bagus, nanti insya Allah bisa di Thailand itu selama 1 bulan. Itu itu yang kuliah, dan bisa di sana kalau bagus bisa mengajar juga, jadi bekerja bisa sambil kuliah seperti itu. Insya Allah nanti akan melatih kemandirian yang luar biasa. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali pertemuan wawancara ini. Terima kasih ilmunya, terima kasih sharingnya Bu Maria. Banyak sekali ilmu yang kami dapat. Ya, kebetulan Bursa Kerja khusus SMKN 2 Buduran kan juga juara Jawa Timur dan BKK Handal kemarin ditunjuk oleh Disnaker. Luar biasa jadi sekali. Pusat Rekrutan Tenaga Kerja, kemudian masih memantau kita ada reuni akbar kemarin tuh ada berapa? 700 berapa yang hadir di sekolah, sehingga dari tahun berapa 84 sampai 94 itu berarti ada lintas generasi seperti itu. Berawal dari mimpi menulis itu Bu ya. Iya, jadi bisa berawal dari mimpi itu. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan juga ilmunya yang telah diberikan, sungguh luar biasa sekali Bu Maria. Sukses untuk Bu Nanda selaku guru penggerak angkatan 9 ya.
Terima Kami kasih. ada angkatan 7 juga, ini angkatan 10 juga. Juga ada. Oke. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin saya mau menutup sesi wawancara kali ini. Ya. Ibu. Oh ya, menambahkan bahwa anak-anak kita harus dibekali yaitu prestasi akademik maupun non akademik. Jadi itu seimbang. Sehingga kalau ini kemarin kebetulan saya melihat di pelatihan mandiri itu ada Ijal sama Ijul, contoh untuk animasi. Yang satunya hanya belajar secara introvert, tapi yang satunya explore, extrovert. Jadi sosialnya dia yang bekerja lebih duluan, sehingga saling sharing akhirnya dua-duanya bisa menyatu begitu. Baik, terima kasih ya Bu Maria, banyak sekali. Jadi harus banyak faktor. Tadi kan ada yang di situ faktor-faktor apa saja, faktor keluarga, faktor sekolah, lingkungan. Kemudian yang penting juga minat ini ya, ada faktor intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Gitu ya, semuanya harus mendukung. Jadi menjadi mengantarkan anak-anak itu menjadi hebat luar biasa untuk meraih mimpi dengan profil belajar Pancasila khususnya. Iya. Baik, demikian hasil wawancara kami bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Buduran. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.